Shalom semuanya. Iya, ketemu lagi sama sekolah minggu kita GPPSR Rapa ya, Tante Yeni. Ketemu betul. lagi sama siapa? Sama Tante Yeni, sama Tante Fitri. Dan jangan lupa hari ini kita juga ditemani dengan tim musik yang hebat-hebat. Yang di drum ada Om Michael. Om Michael say hi dulu dong. Iya. Yang di bass ada Koko Yefta. Iya. Dan yang terakhir yang gak boleh ketinggalan di setiap apapun, yaitu ada Papa Agus atau Om Agus ya. Yeay. Puji Tuhan, hari ini kita kembali ketemu dengan sekolah minggu kita di GPPSR Rapa. Nah sebelumnya ada aturannya. Iya, itu dia. Ayo Tante Yeni silakan. Yang pertama adik-adik harus duduk yang rapi, nggak boleh sambil tidur-tiduran sedang menyaksikan acara ini. Lalu yang kedua, nggak boleh sambil makan atau sambil main handphone atau ngapain lah yang nggak bikin adik-adik itu konsentrasi ya. Betul. Lalu yang ketiga, harus pakai baju yang rapi, seperti mengikuti ibadah sekolah minggu seperti biasa. Lalu yang keempat, adik-adik harus membawa perlengkapan ya, Alkitab atau catatan boleh dibawa. Iya, itu dia aturannya, jangan lupa ya. Yang paling penting adalah sikap kalian di dalam ketika memuji Tuhan dan berdoa, terlebih di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kalian harus bersikap dengan manis, dengan duduk yang baik karena kalian berhadapan dengan Tuhan. Dan yang paling penting juga, kalian harus membawa Alkitab ketika kalian mengikuti ibadah online sekolah minggu ini. Iya, kali ini kita akan menyembah Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Kami mau beri kemuliaan buat Tuhan. Ku beri kemuliaan sebab Engkau besar Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah ya, nyanyinya mulai yang kencang suaranya supaya kedengeran ya. Jangan kecil-kecil suaranya. Kalian boleh angkat tangan kalian dengan sikap yang baik di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Semua katakan, ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ayo semuanya bangkit berdiri, yang di rumah juga bangkit berdiri, katakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Semua angkat tangannya. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Semua angkat tangan kita buat Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik kita mau angkat tangan buat Tuhan. Katakan sama-sama,
sebab Engkau besar Tuhan. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, tiada seperti Yesus, seperti Yesus. Coba beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tiada seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Telah menjadi doa dan pengakuan dan iman anak-anak-Mu Tuhan, bahwa tiada Tuhannya seperti Engkau. Sebab Engkau Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa layak kami muliakan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus, pada siang hari ini Tuhan. Pada hari ini kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Kami serahkan semuanya dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau bekerja di dalam ibadah kami. Di dalam nama Yesus, Engkau yang berkarya senantiasa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan ya, Tante Yeni ya. Oke, kalau Tuhan sudah ciptakan kita, coba kalian semuanya pegang mata kalian. Ada berapa mata kalian? Ada 2. Coba pegang telinga kalian, ada berapa? 2. Tangan kalian ada berapa? 2. Kaki ada berapa? 2. Terus mulut ada berapa? 1. Boleh nggak dipakai buat yang jelek-jelek? No. Mata kita diciptakan untuk melihat yang bagus-bagus ya. Mulut kita diciptakan untuk apa Tante Yeni? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Iya. Boleh buat ngegosip Tante Yeni? Nggak boleh. Boleh ya. Nanti ininya nanti nggak bagus ya. Iya. Makanya hati-hati gunakan matamu. Sebab Bapa di surga melihat ke bawah, melihat tindak tanduk kita. Apa sih yang kita lakukan dengan semua badan kita ini, memuliakan nama Tuhan atau tidak? Nah itu dia. Kita mau nyanyi lagu apa? Hati-hati gunakan ya. Yuk, semuanya harus tepuk tangan. Hati-hati gunakan matamu. Yuk, semuanya tepuk tangan. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Telinga, hati-hati gunakan telingamu. Tengok, hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Tengok, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Puji Tuhan. Di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sebentar, Tante Yeni tadi pakai mulutnya buat ngomong apa ya? Sebel. Gak boleh, mulut kita gak boleh Tante Yeni. Kalau kita sebel sama orang, udah bilang aja dalam hati. Gak boleh dibilangin, ih sebel banget sama kamu. Berarti mesti diganti dong ya? Iya, oh, iya kan? digantinya yaitu haleluya dan puji Tuhan. Iya. Kan kita harus memuliakan Tuhan dengan menggunakan mulut kita, betul gak? Betul kan? Iya. Nanti kalau hati-hati gunakan mulutmu, haleluya. Iya. Itu. Nanti yang kedua bilangnya puji Tuhan. Oke, ya hati-hati gunakan mulutmu. Oke, tunjuk mulutnya semua. Hati-hati gunakan mulutmu, haleluya. Hati-hati gunakan
semua harus dipakai buat kemuliaan nama Tuhan. Bener Tante Yeni? Betul. Iya. Kalau sudah kita muliakan Tuhan, Tuhan juga nggak tinggal diam sama kehidupan kita. Betul. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, betul? Di sekeliling kita. Di sekeliling kita, di kiri kanan kita, Tuhan selalu ada. Ya, kita nyanyi lagu kiri kananku ada Tuhan. Ayo, boleh goyang kok. Boleh tepuk tangannya yang semangat lagi buat Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Kiri kanan, kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada siapa? Semua putar. Sekelilingku ada Tuhan, Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dari awal ya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Tonton musuh kiri kanan. kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Tuhan selalu apa? Selalu bersama. Sekali lagi. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu. Yesus selalu bersama. Sekali lagi Yesus selalu. Yesus selalu bersama. Iya. Puji Tuhan, Yesus selalu bersama kita. Anak-anaknya yang tetap setia percaya kepada Tuhan. Nah, sudah menyembah Tuhan, sudah memuji Tuhan, tiba saatnya apa? Saatnya persiapkan tadi apa? Alkitabnya. Ya. Kita Buku mau dengarkan catatannya. firman Tuhan. Betul lah. Iya. Ya, kita mau angkat satu pujian. Pak Tante Yeni? Ayo. Ya, kita angkat pujiannya ya. Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Semuanya sikap doa. Ya, semuanya tundukkan kepala kita. Tutup mata kita mau fokus dalam doa. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Haleluya Yesus. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya Yesus. Inilah anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang, tak hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
bimbang. Amin. Inilah tangan-tangan anak-Mu Tuhan yang terangkat bagi Engkau Yesus. Tetaplah Engkau di sisi kami Tuhan. Amin. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Semua angkat tangannya buat Tuhan. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, terang bagi jalanku. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mau menyertai Tante Yeni yang akan membawakan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Engkau juga mau menyertai anak-anak sekolah minggu Tuhan, bila mereka duduk dengan manis Tuhan untuk tetap fokus kepada Engkau. Terima kasih Yesus, penyertaan-Mu kami percaya Engkau nyatakan sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan ya. Kita ambil nanti di Kolose 3 ayat 8 berjudul hati-hati gunakan lidahmu. Iya ya. Nah, lidah itu ada di mana sih letaknya? Ada di mana? Ada di situ. Manusia kalau nggak ada lidah kira-kira nggak bisa apa? Pinter, adik-adik yuk pinter ya, yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Terus apa lagi dong? Apalagi? Yang adik-adik tahu tuh yang udah sekolah kan? Apalagi? Apalagi? Nanti dijelasin di sini ya. Nah, lidah itu anggota yang paling kecil nggak? Kecil ya, kecil nggak? Kecil banget, tapi iya fungsinya Tuhan berikan itu luar biasa. Nah, tetapi Tuhan mau itu adik-adik gunakan dengan baik. Nanti dijelaskan apa yang nggak boleh, apa yang tidak baik. Ya, nah yang pertama Tuhan mau ya, tuh apa yang boleh digunakan ya? Iya, untuk memuliakan nama Tuhan. Pertama itu berbicara. Iya, nah kadang-kadang banyak adik-adik yang anak-anak, bukan anak-anak doang ya, bukan anak-anak saja loh, tetapi orang-orang dewasa juga banyak. Pertama adalah berbicara. Kalau kita nggak punya lidah itu tidak bisa berbicara, nggak bisa ngeledek-ngeledek orang. Dasar itu, kamu tahu nggak? Itu orang jelek banget loh. Ya, udah gitu sering nggak mandi. Boleh nggak begitu? Terus habis itu nanti temannya kasih tahu, wah itu namanya fitnah. Nanti ada di Kolose 3 ya. Fitnah, tahu nggak? Tadi dia bilang loh, katanya kamu itu nggak pernah mandi bau. Terus habis itu temannya, aduh kesel, waduh kesel. Padahal mah aku mandi terus, nggak pernah nggak mandi kan, gitu. Atau tahu nggak? Tadi aku lihat tuh dia sering nyontek, tahu nggak? Masa? Iya tuh nyontek sama teman sebelahnya. Kan nggak boleh begitu ya. Iya jangan temenin tahu orang kayak begitu. Iya, pernah nggak begitu? Pernah nggak begitu? Semua lidah ini apa? Untuk berbicara yang nggak bagus, ya, yang negatif. Pokoknya macam-macam lah, ya. Manusia itu selalu mengeluarkan hal-hal yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang Tuhan nggak suka lewat lidah dulu. Ya, pertama lewat lidah, lewat berbicara yang negatif.
Wah, adik-adik pernah begitu? Pernah begitu enggak? Enggak boleh ya. Nanti di Kolose 3 ayat 8 itu disuruh apa? Buanglah. Ya, buanglah. Lalu, apalagi yang Tuhan inginkan? Tuhan mau adik-adik itu belajar untuk memuji Tuhan. Seperti tadi tuh sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus memuji Tuhan, katanya ya, harus memuliakan Tuhan dengan mulut, dengan lidahnya. Nggak boleh yang kasar kasar. Mama udah dibilangin adek itu udah kenyang, disuruh makan terus. Ya, begitu nggak? Pernah nggak marah begitu? Pernah ya. Boleh nggak begitu? Ada yang begitu, angkat tangan. Ada? Gak ada yang mau ngaku ya. Iya, gak boleh begitu ya. Boleh gak begitu? Harus bilang tidak boleh. Kalau kenyang harus berkata dengan baik. Mami aku kenyang, mama aku kenyang. Atau mesti kalau ngerjain PR, itu tadi pelajaran online-nya PR-nya udah dikerjain belum, adek? Sebentar nanti dong, ini lagi tanggung, main gamenya tuh belum selesai, belum menang aku. Boleh nggak begitu? Tidak boleh. Jadi yang Tuhan mau itu adik-adik belajar untuk perkatakan yang baik. Bisa nggak? Bisa. Nah, Tuhan mau kita tuh untuk belajar memuji Tuhan atau berkata yang baik. Kalau dikasih sesuatu sama mama papanya bilang terima kasih. Bilang sini punya adek, sini punya cece, sini punya koko. Gitu, boleh nggak begitu? Punya aku ini enak aja, main ambil aja, nggak bilang lagi gitu ya. Ya boleh nggak begitu? Harus berkata yang baik. Bisa, harus bisa dong, iya enggak, harus bisa. Nah, Tuhan mau kita tuh untuk berkata yang baik terhadap Tuhan, apalagi sesama ya, teman-temannya juga. Hai, selamat pagi. Ya kalau ketemu, jangan, ketemu dia lagi, malas banget aku ngeliatnya gitu ya, ketemu dia lagi. Padahal kan aku minggu lalu aku sebel tuh ngeliat dia tuh, resek, bikin aku kesel, gitu ya. Enggak boleh ya, minggu depan harus, hai selamat pagi, ayo kita main sama-sama. Mungkin lihat handphone sama-sama. Apalagi sekarang semuanya rajin nonton YouTube. Ya, rajin nggak? Rajin. Nah, di YouTube itu banyak kadang-kadang kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak boleh didengar ya, tidak boleh ditiru apalagi. Banyak gak begitu? Banyak banget. Apalagi kalau suka nonton apa itu namanya game-game gitu kan. Banyak kata-kata kasar ya. Tidak boleh ditiru. Ya, tidak boleh ditiru, gak boleh diikutin, gak boleh. Kalau bisa gak boleh didengar, di skip aja. Ya, gak usah didengar. Nanti lama-lama kalau adik-adik saya dengar berarti nanti jadi serupa ya sama dia. Tuhan tidak suka. Nah, lalu kita belajar lagi. Selain Tuhan mau kita untuk memuji Tuhan, ada hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Itu apa? Nah, membedakan rasa. Waduh, adik-adik lidahnya ada yang orang bilang mati rasa, nggak bisa tahu kalau itu asin. Bisa? Ada yang begitu? Ada nggak? Tidak ada. Kalau dikasih permen rasanya pinter. Iya. Kalau dikasih garam rasanya asin. Kalau mamanya masak kebanyakan garam berarti keasinan. Tahu ya? Ya enggak? Kalau bikin susu, mama nih naruhnya susunya bisa 5 sendok, terlalu manis. Siapa yang ciptakan lidah itu? Sehingga bisa membedakan
rasa loh, hebat nggak Tuhan? Hebat, kita bisa membedakan rasa, ya nggak? Mau pahit, kalau obat rasanya pasti pahit. Siapa yang nggak suka minum obat? Siapa yang nggak suka minum obat? Padahal obat itu apa? Untuk menyembuhkan. Nah kalau sakit biasanya badan ini, lidah itu jadi mati rasa katanya. Nggak bisa membedakan mana terlalu asin, terlalu manis. Kenapa? Karena seluruh tubuhnya juga sakit. Nah kalau seluruh tubuh sakit berarti lidahnya juga merasakan hal yang sama. Jadi sakit. Nah berarti harus minum obat supaya sembuh. Ya, jadi lidah itu dapat membedakan rasa manis, ya, asin, terus pahit, terus apalagi asem. Waduh, yang suka minum asem ya, asem. Iya enggak? Apa? Oh iya, pintar, pedas juga. Aduh. Kalau masak Indomie mama nggak usah pakai apa tuh namanya? Ya bikin pedas. Hah? Cabenya nggak usah dimasukin. Ada yang nggak suka. Caca nggak suka. Kenapa? Karena pedas. Nah itu hebatnya lidah, ya kan? Nah lalu yang ketiga apa? Yang ketiga itu, nah untuk mencerna makanan. Adik-adik pernah kalau makan Indomie panas-panas langsung masukin? Atau langsung makan, gitu. Pernah? Pasti diti. Supaya apa? Supaya enggak panas. Jadi kalau lidah ini tidak bisa merasakan ya, tidak bisa mencerna makanan, pasti kita semua manusia kalau makan yang panas-panas langsung masukin. Ya enggak? Waduh bisa apa? Tenggorokannya bisa terbakar semua sampai ke dalam perut. Waduh bisa masuk rumah sakit ya. Tetapi Tuhan ciptakan lidah kita itu untuk membedakan rasa, mencerna makanan. Habis itu apa lagi? Yang dingin juga. Kalau makan es krim apa langsung? Pasti tunggu mencair sedikit. Ya, itu lebih enak. Kalau masih beku kan susah. Bisa makan es batu langsung digigit. Enggak kan? Masih langsung agak-agak mencair. Baru bisa dimakan es krimnya atau apa gitu yang dingin ya. Nah, itu hebatnya Tuhan ciptakan lidah. Nah, di Amsalnya yang ke-18 ayat yang ke-21 ya. Barang siapa? Coba kita lihat nih ya ayatnya di Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Amsal 18 ayat yang ke-21, hidup dan mati dikuasai lidah. Adik-adik udah buka belum yang di rumah? Sudah? Ya, yang di sini juga buka. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya udah ketemu? Yang udah ketemu angkat tangan. Sudah, iya pintar. Adik-adik yang ada di rumah semuanya angkat tangan? Waduh, udah ketemu. Ayo kita baca sama-sama Amsal 18 ayat ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Waduh. Ya, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Waduh. Maksudnya apa? Ya. Terkadang lidah ini kita suka ngomongin teman, ya kita suka ngomongin orang. Ya, waduh itu akhirnya itu orang di pojokan mikir dia. Mikir terus. Ya, itu yang disebut hidup dan mati. Ada satu lagi, mama papanya bilang, dede itu hebat ya, pinter. Sekarang kalau makan pakai tangan kanan. Ya, udah gitu sebelum makan cuci tangan. Ya atau apa? Oh, sekarang ranking 1. Dulu mah nggak pernah dapat ranking. Adik pintar. Pasti dia menjadi hidup. Dia apa? Senang ada yang muji. Ya enggak? Senang nggak adik-adik? Pasti senang. Ya makanya Amsal katakan
Hidup dan mati dikuasai lidah. Berarti tergantung lidah. Jadi harus perkatakan yang baik. Nah, lalu kita lihat lagi nanti nih di Kolose 3. Di Kolose 3 ayat yang ke-8. Ya. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu semuanya angkat tangan. Iya. Pinter. Ya, di Kolose 3 ayatnya yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah. Waduh, siapa yang suka marah? Terus geram. Adik-adik tahu geram? Geram itu kesel banget sama dia. Awas besok aku gak mau temenin. Gitu ya. Ya. Terus lalu apa lagi? Kejahatan. Waduh, siapa yang suka jahat? Kalau temennya punya pulpen baru, diambil. Atau, Cece dibeliin sepatu baru ya, aku enggak. Aku umpetin nih. Biarin dia gak ketemu. Cari gak ketemu. Itu namanya jahat ya. Lalu fitnah, tadi yang fitnah. Belum mandi, padahal dia udah mandi, itu fitnah. Lalu apa? Dan kata-kata kotor. Adik-adik tahu kata-kata kotor? Gitu ya. Atau apa? Wah, pokoknya kasar-kasar ya. Adik-adik tahu ya, atau gitu ya. Boleh begitu? Tidak kasar, aduh. Keenak di telinga ya. Kata-kata kotor, pokoknya apapun yang keluar dari mulutmu. Ya. Awal bilang apa? Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Adik-adik tahu kata buang? Buang itu berarti, contoh, adek, habis makan es krim, sampahnya dibuang. Artinya kalau dibuang itu berarti dia sampah bukan? Atau adik-adik habis makan itu sampahnya masa dibawa pulang, disimpan enggak? Disimpan di rumah aja atau simpan di lemari baju. Sampahnya sayang, itu kan kalau kayak marah, geram, kan sampah. Makanya Tuhan bilang buang, tapi adik-adik atau mama papa yang juga menyaksikan, disimpan di dalam hati atau disimpan di lemari. Biarin nanti, mana tahu bisa jadi sesuatu yang berharga. Berharga enggak? Kalau kata buang itu berarti sudah tidak terpakai, berarti tidak penting. Ya, betul enggak? Kata buanglah semuanya ini ya, marah, geram. Itu disuruh buang. Tidak boleh Kata-kata itu harus dibuang. Apa disimpan? Dibuang ya. Kata-kata kotor itu harus dibuang. Ya, dibuang jauh-jauh. Berarti kalau tempat sampahnya di sono, buangnya agak jauh. Ya, tidak boleh Adik-adik ngerti ya? Ya, kalau sampah itu berarti pasti adik-adik cari tempat sampah. Habis makan permen, sampahnya dibuang. Artinya marah, geram, kata-kata kotor itu juga harus dibuang. Bisa? Adik-adik harus bisa. Nah, untuk hari ini, minggu ini menjadi ayat hafalan kita ya, di Kolose 3 ayatnya yang ke-18 ya. Sama-sama kita ulangi ya. Tetapi sekarang bukan nanti. Buangnya nanti aja, besok, tahun depan. Gitu ya. Tidak boleh. Alkitab katakan hari ini bahwa tetapi sekarang loh. Ya, nggak boleh tunggu besok, harus sekarang. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya, adik-adik kita mau sama-sama belajar. Ini belajar, adik-adik yang ada di rumah yang sedang menyaksikan, lalu yang ada di sini, ya, mama papa juga, ya,
kita sama-sama mengajar atau mendidik anak-anak kita untuk menjadi lebih baik dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sampai di sini renungan kita. Kiranya adik-adik semua mengerti dan terus mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Sehingga apa? Supaya hidup kita ya selalu diberkati dan berkenan di hadapannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tadi sudah dengarkan cerita dari Tante Yeni, firman Tuhan. Ingat ya, hati-hati gunakan mulutmu. Tadi hati-hati gunakan lidahmu, kalau lidahnya keserempet sedikit, nyerimpet lagi, aduh nanti ada yang sakit hati ya. Dan jangan lupa ada ayat hafalannya tadi, di mana Tante Yeni? Di Kolose 3 ayat ke-8. Iya, Kolose 3 ayat 8. Jangan lupa ya, nanti kalau lihat sekolah minggu ini langsung dari awal sampai akhir, begitu terakhir minta tolong mama untuk rekamin kalian menghafalkan ayat hafalan. Dan dikirimkan ke guru-guru sekolah minggunya. Nah, sekarang kita sudah selesai, kita mau akhiri ibadah kita, tapi kita mau mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik di dalam hidup kita. Yuk kita mau bangkit berdiri sama-sama, yang di rumah juga kita mau bangkit berdiri, katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Ya, kita mau bersyukur sebab karena penyertaan Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Semua angkat tangannya, katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, sebab hari ini, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan adakan syukur bagimu. Ayo semuanya lipat tangannya, ditutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini ya Allah, di dalam ibadah online kami, sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Para pelayan ya Allah, kiranya juga Tuhan Engkau berkati. Senantiasa Tuhan berkati bangsa ini ya Allah. Tuhan pulihkan Tuhan dari virus yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Amin. Berkati adik-adik sekolah minggu Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan yang menyaksikan acara ibadah
online sekolah minggu hari ini Tuhan, baik pun yang ada di sini Tuhan. Kami percaya ya Allah, Engkau lingkupi Tuhan, Engkau sertai Tuhan, Engkau lindungi kehidupan mereka, berkati pendidikannya Tuhan. Senantiasa hidup mereka Tuhan boleh selalu dan terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar mereka boleh belajar Tuhan, untuk membuang segala sesuatu yang tidak berkenan Tuhan. Mungkin apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat Tuhan di dalam kehidupan sekelilingnya ya Allah. Tuhan Yesus, biar mereka Tuhan boleh mengerti Tuhan, dan selalu mau melakukan firman-Mu Tuhan. Biar kehidupan mereka Tuhan selalu Engkau berkati ya Allah. Mengenal Engkau lebih sungguh Tuhan, dan percaya penuh menyerahkan kehidupannya hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menutup ibadah sekolah minggu online hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mau sama-sama berdoa apa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya semua katakan amin. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.